Tuhan inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memanjang senantiasa dan hormat. Ku akan suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menaikkan satu pujian. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini.
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, mulialah, agunglah namamu mengatasi bumi. Engkaulah penjunan kami, Engkaulah Alfa dan Omega. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memuji Tuhan, kami akan membesarkan nama Tuhan, kami akan menyembah, mengagungkan Engkau di atas segalanya. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami, puji-pujian dan ucapan syukur kami. Kami siap ya Tuhan Yesus, bersama-sama bersatu hati masuk dalam hadirat-Mu. Ampunilah, kuduskanlah ya Tuhan Yesus dari segala perangan dosa-dosa kami, karena kami tahu darah-Mu yang suci itu menghapus dosa kami. Karya keselamatan-Mu ada pada hidup kami ya Tuhan Yesus, karena kami yakin hanya percaya pada Tuhan Yesus, keselamatan kekal ada pada kami. Terpujilah namamu, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya, amin. 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 Puji nama Tuhan. Kita akan satu pujian teramat baik di hadapan kemegahan Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam melalui pujian kita mengatakan bahwa Dialah yang teramat baik. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Yesus teramat baik. Amin. Haleluya saudara. Yes, kita akan pujian oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Kuasa hidup ini dihancurkan. Haleluya. Kuasa
hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Biarlah pada malam, pada pagi hari ini, kita memberikan tubuh jiwa roh kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetap Allah. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau, Allah di hidup kami. Amin ya Bapa. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selama
Menyembah Yesus Tuhan
terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin, terimalah sembah kami, haleluya, pujian kami, terimalah kemuliaan, haleluya, dan hormat kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, haleluya, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Bapa kami di surga, inilah hamba-hambamu yang selalu ingin dekat denganmu. Terimalah ya Tuhan Yesus kehadiran kami. Terimalah ya Tuhan Yesus puji-pujian kami. Terimalah semua yang ada pada kami serahkan padamu. Layakkan ya Tuhan Yesus hidup kami menurut kehendak firman-Mu. Terpujilah namamu, izinkanlah hamba-Mu memberitakan firman Tuhan. Dan jemaat Tuhan menjadi tanah yang subur, ada benih yang masuk, bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak saudara mengucap syukur pada Tuhan hari lepas hari karena kita sudah masuk di bulan September. Ya. Bulan September bulannya Tuhan, Tuhan nggak cuma September ya, tapi hari lepas hari milik Tuhan. Baik, saya beri judul khotbah saya, dimiliki Tuhan. Menyenangkan ya, apabila kita dimiliki Tuhan, egonya agak feedback. Ya. Dimiliki Tuhan dan kita yakin percaya. Siapa sih yang tidak ingin dimiliki? Ya. Siapa yang tidak ingin dimiliki dalam hidup kita? Kita ingin dianggap, ya. Tapi kita akan lihat apa itu yang dimiliki, ya. Baik. Kita dimiliki Tuhan, bukan kita memiliki Tuhan. Sekali lagi, kita dimiliki Tuhan, bukan kita memiliki Tuhan. Kenapa saya katakan begini? Kenapa? Karena di saat kita dimiliki Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang segalanya dalam hidup kita. Saya tidak tahu lagi mau bicara apa, karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Sementara kalau kita memiliki Tuhan, kita yang atur Tuhan. Kapan kita mau berdoa, bagaimana posisi kita berdoa, atau situasi kapan aja kita bisa menghadirkan Tuhan, sehingga kita yang menentukan Tuhan itu harus berbuat apa pada kita, karena kita yang memiliki. Karena di saat kita memiliki, kita yang mengatur, ya. Dan ini tidak sesuai firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita dimiliki oleh Tuhan, ya. Jadi saya mau berdoa karena beban hidup atau ada masalah, maka kita berdoa. Itu karena kita memiliki Tuhan. Karena kenapa? Karena di saat ada masalah kita baru berdoa. Di saat kita menghadapi situasi yang sukar, baru kita datang sama Tuhan. Di saat kita ingin dianggap baik, makanya kita pelayanan. Supaya kita dianggap orang Kristen, makanya kita ke gereja. Itu karena kita memiliki Tuhan. Tapi kalau kita dimiliki Tuhan, itu semua atribut keagamaan, kelakuan-kelakuan baik, itu semua tidak ada artinya. Kenapa? Karena semuanya itu ada motivasinya. Tapi kalau kita dimiliki Tuhan, maka Tuhan akan mengatur hidup kita. Nah, yang pertama, kepribadian
kepribadian kita itu miliknya berasal dari Tuhan. Nah ini dia. Karena kalau kepribadian itu ada karakter, ada sifat, ada positif, macam-macam ya. Tapi saya bilang kepribadian. Nah, apa yang kita miliki, maupun itu dari internal, maupun itu karena orang lain berbuat, karena kita diasuh oleh pola asuh yang salah mungkin, ya, karena pola asuh yang salah dari orang tua kita atau lingkungan kita tidak berdampak baik kepada kita, sehingga itu semua membentuk kepribadian kita. Dan itu saya percaya itu campur tangan Tuhan, ya, itu campur tangan Tuhan. Jadi ada yang bilang, Pak, saya ini nggak bisa berbuat baik, Pak. Saya bawaannya tuh iri aja. Saya tuh bawaannya kesel aja kalau sama orang, ya. Jadi saya nggak bisa berbuat baik. Bagaimana ya? Nah saya bilang gitu, itu semuanya dari Tuhan. Kalau saudara sudah sadar bahwa saudara itu berbuat jahat, tidak baik, itu bagus. Karena ada kesadaran bahwa saudara melakukan kesalahan, maka itu dari Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan yang kita jalani sekarang ini berasal dari Tuhan. Ini membentuk kita. Jangan katakan, waduh ini saya sedang ketiban sial, ini ada masalah, ini ada apes. Saudara boleh lihat bagaimana Tuhan Yesus setelah dibaptis, apa yang dilakukan? Dia dibawa oleh iblis. Apakah Tuhan bilang sial? Aduh sial amat ya hidup saya, baru saya dibaptis. Ada merpati, ada Roh Kudus merpati yang menyatakan inilah anakku. Dibawa dalam pencobaan. Apes banget, ya. Tapi apa yang terjadi? Disitulah Tuhan bilang adanya firman Tuhan dalam kehidupannya sehingga dapat menyelesaikan masalah berat. Mana dia harus dibaptis puasa 40 hari lagi. Kalau bisa emosi. Saya yakin percaya kalau Bapak Ibu nggak makan siang aja, malamnya pasti emosi. Ini 40 hari loh nggak makan siang, nggak makan siang pagi lagi, ya. Puasa. Bisa mengatur hidupnya, apalagi kita dan semua lingkungan kita, tetangga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, itu semua memang Tuhan sudah atur. Kalau kita merasa bahwa kita dimiliki Tuhan. Yang ketiga, bukan kita yang memilih kepada siapa kita beribadah. Ingat, bukan kita yang memilih. Saya mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Saya mau beribadah kepada pohon, saya beribadah kepada batu, saya beribadah kepada pekerjaan, saya beribadah kepada uang, saya beribadah kepada keluarga, saya beribadah. Tidak. Tuhan sudah mengatakan kamu beribadah kepada saya. Kamu beribadah kepada Alfa dan Omega. Kamu beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Itu Tuhan sudah tentukan. Jadi saudara mengucap syukurlah kalau saudara datang pada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu memang sudah di-set oleh Tuhan supaya saudara datang. Kok ada orang-orang yang enggak dan mereka sudah dengar Tuhan Yesus tapi mereka tidak ambil tindakan. Mereka tidak merespon dengan baik. Mereka sudah tahu Tuhan Yesus. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Saya yakin percaya Bapak Ibu kalau datang ke supermarket, Bapak Ibu tahu barang yang asli yang main palsu kan? Saya pasti bisa yakinkan. Umpamanya ada tulisan Indomie, sebelahnya Indomie. Saudara pilih yang mana? Yang Indomie kan? Nggak mungkin yang Indomie gitu ya. Nah, saudara sudah tahu tuh. Saya yakin percaya saudara sudah punya ilmu untuk mengetahui yang baik, yang benar. Saudara punya. Kadang-kadang saudara abaikan. Saudara tidak sensitif atau tidak peka, sehingga saudara ya udahlah. Tapi kalau saudara sudah memahami bahwa kita dimiliki Tuhan Yesus, maka Tuhan akan men-set kita, menaruh kita, memperbaiki kita di tempat-tempat yang memang layak kita akan tumbuh dan berkembang, berbuah banyak. Baik. Nah ini saya kasih ilustrasi, yang gambar biru itu Tuhan, yang gambar coklat itu orange atau coklat itu manusia. Nah, ada yang tanya, kenapa biru Pak? Ya kalau biru itu surga lah yang di atas, kalau coklat itu tanah gitu. Cuma pikir seperti aja ya. Nah, kalau kita lihat begini, mana Tuhan manusia? Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan segalanya, kita tidak ada artinya, maka Tuhan lebih dulu. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang mulia, Tuhan yang paling depan. Oh iya ya, dia baik loh. Kenapa baik? Ya karena dia pengikut Kristus. Karena dia anak Tuhan. Karena dia suka beribadah ke Tuhan Yesus. Ada Yesus di dalam hatinya, makanya Tuhannya yang menonjol. Nah, Tuhannya yang naik, dianya makin rendah. Ada ayat Alkitabnya kan ya.
saat kita melayani Tuhan, maka nama Tuhan yang kita harus tinggikan, nama kita rendahkan ya. Jadi nggak ada tuh namanya pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang paling gacor, paling depan, namanya nggak ada. Dia harus Tuhan duluan ya. Nah selanjutnya ada juga kok yang enggak, ya ada ya. Tuhannya direndahkan, ditinggikanlah kemanusiaannya. Ya buat apalah Tuhan nanti dulu lah, Tuhan itu belakangan. Buat apa sih ke gereja, buat apa sih persekutuan, gampang lah itu belakangan. Yang penting saya dulu, yang penting kita dulu, yang penting Tuhan belakangan ada. Nah kalau lihat ini sama-sama tinggi. Nah kalau sama-sama tinggi ini posisinya yang saya pikirkan, yang saya pahami, kalau kita sudah sama-sama di surga, bukan berarti kita sederajat, tidak. Kita masih tetap ciptaan, tapi Allah sebagai itu Dia mau mengangkat kita ke tempatnya yang telah sediakan. Berarti apa? Ada setaraan, ya. Bukan kita sama dengan Tuhan, tapi Tuhan mengangkat kita. Nah ini yang Tuhan inginkan, ya. Nanti sama-sama nanti di surga kalau yang posisi. Tapi yang sekarang di dunia saya mau tekankan yang ini. Saya nggak mau masuk yang di sini. Kalau di sini bisa banget ini masuk. Ini sangat menyenangkan. Karena ini nomor 2 Tuhannya yang paling kecil. Ya, saya nggak mau menomor 2kan Tuhan. Saya mau mendahulukan Tuhan. Apa-apa Tuhan dulu, apa-apa Tuhan dulu. Ada masalah, mungkin kita takut cerita sama suami istri, kita tak berdoa dulu. Kita ada masalah di sekolah, di pendidikan, kita doa dulu. Jangan bicara dulu dengan orang tua, ya. Tuhan, saya mau ngomong sama orang tua nih. Uang bulanan SPP kepake, gitu kan ya. Kepake nih. Di mana ya Tuhan? Nah, kalau itu sih udah siap-siap rotan aja ya orang tuanya ya. Nah, disuruh bayar SPP malah dipakai, itu aja siapin rotan aja semua. Itu nggak apa-apa. Pak Pendeta dukung orang tuanya. Nah, biar merah-merah tuh ya. Nah, tapi seperti itu ya. Datang ke Tuhan, doa. Tuhan, saya sudah berusaha nih. Mama saya kasih saya nilai yang paling rendah 90, tapi saya dapatnya 89. Gimana ya Tuhan? Gitu kan ya. Saya takut nih mau lapor nilai saya ke mama, ya. Itu ngomong ke Tuhan. Begitu juga suami-suami yang bekerja, yang sedang bekerja bilang, aduh Tuhan, saya takut nih jujur sama istri karena saya baru-baru ini dapat bonus gaji ke-13. Selama ini saya cuma bilangnya gajinya normal-normal aja, gitu. Tapi saya keep aja lah gitu. Gimana ya? Habis istri begitu sih Tuhan, gitu ya. Ngomong. Begitu juga istri ya, istri apalagi dapat berkat Tuhan. Pas di kantong atau di mana gitu, suami kan suka lupa. Sebetulnya suami itu nggak lupa, itu kode aja gitu ya. Saya bukan tahu istri-istri ya. Kalau si istri nyuci baju terus dapat uang, itu suami nggak lupa. Mana ada manusia lupa sama uang? Nggak ada. Ya, saya mau kasih tahu. Itu kode aja. Itu caranya suami kasih uang ke istri, dilupain ditaruh di tempat cucian kotor gitu ya. Itu mah kode aja ya. Itu bukannya itu. Jadi jangan GR ya. Didapat berkat enggak, itu mah caranya suami itu. Nah, saya mau katakan ini, mari kita menyadari bahwa kita ini dimiliki Tuhan. Bukan kita memiliki Tuhan. Di saat kita memiliki Tuhan, kita akan semena-mena. Kita akan suka-suka kita akan atur Tuhan, kita akan set Tuhan, dan kita akan membentuk Tuhan menurut pikiran kita. Wah, ini yang bahaya ya. Tapi saya tidak akan mengajak saudara untuk menteorikan atau Tuhan tuh harus begini loh, Tuhan itu harus begini, tidak. Saya ingin menyadarkan saudara bahwa ada Tuhan di hidup saudara. Mari kita baca dalam Ulangan 7. Buka HP saudara yang ada Alkitabnya. Saya percaya HP saudara punya Alkitab, dibuka saja. Gak usah buru-buru. Ulangan 7 ayat 7 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Ya. Ini awal mula di mana Tuhan menunjukkan bahwa saya yang menetapkan kamu untuk menjadi umatku. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat ke-8, nanti 9 kita bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan ayat yang ke-7 dalam Ulangan 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hatiku terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bersama-sama, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia.
yang memegang perjanjian-perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu. Baik. Tuhan yang menyatu dengan kita, ya. Di sini dikatakan bahwa Allah yang setia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang padanya. Luar biasa ya, ini kayak janji pernikahan. Kalau orang menikah tuh begini janjinya. Dia memegang perjanjiannya dan kasih setianya. Ada kasih setianya. Di saat dia menyatakan kasihnya kepada seseorang, maka dia akan berjanji. Oh ini menyatukan banget. Jadi Tuhan tuh ingin kita ini menjadi mempelai wanitanya tuh sudah dari dulu. Maka dari itu dia bilang apa? Oke, karena saya mau berjanji padamu, saya ingin kamu berpegang, ya, kamu padanya ya, orang yang kasih saudara berpegang pada perintahnya. Nah, kamu ikut perintah saya, kamu ikut firman Tuhan yang saya punya, yang saya berikan, ya. Tuhan ingin menyatunya dengan begitu, dengan kita memegang janji Tuhan dan kasihnya kita rasakan, sehingga apa? Sehingga kita menuruti firman Tuhan. Jadi mau jahatnya orang, mau buruknya orang, mau apapun orang, tapi kalau itu dia melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, pasti ada pertobatan. Pasti ada pertobatan. Pasti ada menerima Yesus dalam hidupnya. Kenapa? Dia ingin selalu dekat dengan kekasihnya yang menepati janjinya. Ya. Janjinya luar biasa. Ya. Janji-janjinya Tuhan luar biasa bagi kita. Yang paling luar biasa janjinya adalah kehidupan kekal. Setelah kita mati di dunia ini ada kehidupan kekal. Itu iman yang luar biasa. Dan itu yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kekal ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua kita buka dalam Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Mari kita buka. Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. Begini puji Tuhan ayat 12, ayat 11. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Puji Tuhan, ya. Bangsa Israel, Tuhan datang itu untuk bangsa Israel. Dia ingin mencintai anaknya, tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya tidak menerimanya. Umat pilihan itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bilang, oke, kalau kamu nggak mau menerima saya akan memberikan kasih karunia saya, anugerah saya kepada semua bangsa yang mau menjadikan saya sebagai Allahnya. Ya. Makanya umat ayat ini menjelaskan bahwa kita walaupun bukan orang Israel, tapi kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah anak Allah. Percaya dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Percaya, saudara? Amin. Kalau amin, lakukan dalam setiap tingkahmu kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus temukan saya. Tuhan Yesus urapi saya. Tuhan Yesus berkati saya. Dalam namanya. Nama Yesus selalu ada. Sehingga apa? Bibir kata kita memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di saat kita menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka itu Allah berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa dalam ucapan kita, dalam tindak tanduk kita, karena ada kuasa yang Tuhan berikan. Ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalamnya. Jadi mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus diberinya kuasa. Kuasa apa? Ya kuasa untuk mengalahkan maut. Itu yang penting. Kuasa untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Itu yang penting. Dikatakan dalam firman Tuhan,
Apabila kau mempunyai seluruh dunia ini, tapi nyawamu tidak ada, sia-sia. Dan saya mau katakan sekali lagi, neraka itu bukan buat kita. Neraka itu buat iblis. Karena dia buat iblis, maka didesain, dibuat untuk kekekalan, untuk keabadian. Seperti surga, tempat kita nanti untuk keabadian hidup. Kalau di sana disiksa kekekalan. Dan ingat, yang menyiksa kita di neraka itu bukan iblis, karena iblis disiksa juga di sana. Jadi konsep nerakanya harus jelas. Oh, neraka nanti iblis Pak nyiksa kita. Enggak, iblis yang disiksa di sana. Dan sama kalau kita ikut sama setan, sama iblis, kita juga disiksa. Sama. Anaknya pendusta, anaknya setan, anaknya iblis. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus berkuasa atas kita. Dan itu harus beriman. Harus ada iman di hati kita bahwa ada Yesus, karena kita miliknya Tuhan Yesus. Ya, saudara. Jadi jelas dalam kehidupan ini bisa kita jelas tidak akan melakukan omong-omongan yang tidak baik. Ya, kalau kita dengar kemarin ada penghasut, supaya ada penghasut yang memprovokasi, ketangkap juga. Ya. Membuat memang kita menyurahkan apresiasi, tapi kita juga harus yang benar. Jangan membakar, jangan vandalisme, ya. Jangan menjarah. Nah, itu sedang kusut. Yang penjara-penjara itu sudah ketahuan semua, yang tinggal ditangkap-tangkapin itu. Nggak tahu mau berani tangkap apa enggak, tapi sudah ketahuan. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita juga begitu. Kalau kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, maka ada kuasa dalam kehidupan kita. Kuasa bertahan hidup. Bagus sih. Oh iya, kuasa bertahan hidup ini penting ya. Karena tidak mudah menyerah akhirnya. Ombak boleh datang, masalah boleh datang, persoalan, beban hidup, tanggung jawab, kewajiban, semua ada di pundak. Tapi Tuhan bilang ini, datanglah kepadaku yang letih lesu. Karena kita sering merasa kuat, masalah kuat lah, gampang ini. Saya tahan kok, diem-dieman sama suami istri. Saya bisa kok nggak ngobrol sama anak. Saya bisa kok nggak menyapa orang tua. Saya bisa kok kuat. Kita lihat nih siapa yang egonya paling tinggi. Saya bisa kok cuek, orangnya bisa. Saya nggak peduli juga bisa saya. Nih lihat nih, tuh kan bisa. Akhirnya apa? Kita nggak dapat yang namanya kuasa. Kita nggak dapat yang merasakan Tuhan Yesus yang bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu. Nah saudara, di saat saudara punya beban, punya masalah, datang nggak sama Tuhan? Kebanyakan enggak. Merasa kuat, merasa paling hebat. Ada juga yang datang, tapi datangnya dengan yang salah. Dia datang, ada masalah nih, doa. Ada masalah nih, pelayanan. Benar. Kita nggak tahu motivasi orang datang pada Tuhan. Ada yang ingin dia dibebaskan bebannya, diberi kelegaan, ada. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak orang-orang yang disembuhkan kok dari kuasa Tuhan. Tapi adakah berapa orang yang jadi murid dari ratusan orang yang disembuhkan? Tidak banyak. Ya. Banyak orang yang menerima berkat kok dari Tuhan. Di saat 5.000 orang makan itu, dikasih makan itu berkat kok. Tapi berapa yang mau ikut menjadi murid? Gak banyak. Saya juga mengajak saudara menangkan jiwa. Ayo kita harus menangkan jiwa. Jiwa saudara sudah menangkan belum? Jiwa saudara sudah dibawa pada Tuhan belum? Jiwa saudara itu sudah saudara serahkan ke Tuhan belum? Tuhan, saya orangnya ngamukan. Saya paling gak bisa nih kalau lihat rumah berantakan bawahnya ngamuk. Nah itu sudah bawa belum ke Tuhan? Tuhan, saya banyak perfeksionis. Wah, ya kan? Gak bisa lihat orang yang jelek atau sering ini itu saya gak bisa. Nah itu pernah bawa gak Tuhan? Tuhan, kenapa sih Engkau kasih saya sifat seperti ini, kepribadian seperti ini? Tuhan, saya kok santai banget ya? Saya bisa loh naruh handuk sembarangan. Terus saya bisa loh pakai sepatu, pakai sendal sampai tempat tidur. Kok bisa ya saya ya? Itu kenapa ya Tuhan ya? Tanya sama Tuhan. Kenapa ya? Tuhan, saya bisa loh nggak mandi 2 hari. Kenapa ya? Ngomong tuh. Tuhan, kenapa ya? Kok saya nggak bisa merawat diri? Atau Tuhan, kok saya kok terlalu rajin ya?
Disuruh datang jam 7, saya jam 6 datang. Ngomong sama Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan kuasa. Nah ini saya mau katakan bahwa apapun kepribadian saudara, apapun lingkungan saudara, apapun yang terjadi pada saudara, kalau saudara merasa yakin bahwa Tuhan memiliki saudara, saudara akan jatuhnya hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita baca Galatia. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Baik, saya akan bacakan untuk saudara bisa perhatikan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba ataupun orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin, Tuhan. Luar biasa. Nggak mesti jadi bangsa Israel, nggak mesti harus nikah dulu sama orang Israel terus kita jadi keturunan dari, nggak mesti. Kita adalah umat-umat perjanjian. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan juru selamat saya. Tuhan Yesus adalah Allah yang saya sembah. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, itu tandanya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya. Tandanya mengasihi kita. Yang pertama tadi yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyatu dengan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa atas kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi kita. Pertama, dia menyatu dengan kita. Dia mau mengambil kita menjadi umat pilihannya. Terus dia berkuasa, mengasihi kita. Ya, dia menyatu, dia mengasihi kita, dan dia akan berkuasa atas hidup kita. Nah, di saat kita berkuasa, Tuhan Yesus berkuasa dan juga ini adalah hal yang sangat menyenangkan dalam hidup kita. Ya. Di saat Tuhan berkuasa dalam hidup kita, maka kita juga, apakah kita juga akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Sebaiknya sih saya bilang jangan lawan aja, gitu ya katanya. Saya lawan Tuhan aja. Kalau kita dekat sama Tuhan kan harus doa ya. Saya lawan, saya nggak mau doa. Buat apa doa? Buat apa berlutut? Buat apa lipat tangan? Buat apa tutup mata? Enggak perlu. Saya akan lawan. Nah, nanti saudara lihat, kuasa Tuhan akan bekerja atas saudara. Kalau di saat itu, ini dahsyat ya. Saya mau ajarkan saudara untuk lawan Tuhan, supaya Tuhan kasih ajar saudara, supaya saudara rasakan kuasa Tuhan yang mengasihi saudara itu. Saya nggak mau baca firman Tuhan. Buat apa baca firman Tuhan? Toh dari kecil saya sudah biasa, dari sekolah minggu, dan sekarang dewasa, ya Tuhan sudah ngerti lah. Apa itu merenungkan siang dan malam firman Tuhan dalam Mazmur? Nggak ada, yang penting kita kelakuannya baik. Nah, lawan Tuhan. Saya mau kasih lihat nanti. Saudara akan mengalami betapa dahsyat kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu adalah kasih Tuhan. Orang tua yang benar, dia akan mengasihi anaknya. Dia akan tidak membiarkan anaknya terlalu jauh. Tidak ada di muka bumi ini orang tua yang mengajarkan anaknya untuk kurang ajar. Tidak ada. Kalau saudara punya orang tua dan orang tua saudara membiarkan saudara, kasihan hidup saudara. Kasihan hidup saudara. Kalau saudara tidak menerima ajaran, didikan dari orang tua saudara, baik itu papa mama ya. Pak, saya nggak punya mama. Oh ya udah, papa nggak punya papa mama. Ya itu berarti sudah dewasa. Kalian akan dididik oleh orang-orang tua yang lain, oleh guru, ya. Atau oleh lingkungan, atau dari Tuhan sendiri. Itulah Tuhan mengasihi kita. Kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ingat, di
Di saat kita adalah milik keluarga Yesus, maka kita keturunan Abraham. Dan ingat, keturunan Abraham itu bukan keturunan orang baik-baik loh. Siapa yang ingat 12 nama yang menjual adiknya? Itu keturunan Abraham tuh. Keturunan Abraham tuh 12 suku itu, salah satu yang 11 itu dia jual adiknya. Itu jahatnya nggak keturunan. Dia mau bunuh tuh sebetulnya adiknya. Jadi keturunan ini nggak benar semua. Jadi saudara, kalau saudara nggak benar, jangan merasa saudara bebas dari Tuhan. Oh enggak, Tuhan akan kasih saudara. Tuhan akan hajar saudara. Lihat apa yang terjadi. Tuhan akan mengasihi saudara. Karena saudara sudah menerima Yesus. Kalau sudah menerima Yesus cuma Tuhan, maka ambil tindakan. Di saat kita dimiliki oleh Tuhan, maka Tuhan yang sudah atur. Saya punya beberapa teman yang hobinya pelihara anjing, ada kucing, ada ikan, ada burung. Saya lihat peliharaannya, kalau dipelihara sama orang yang benar, maka dirawat, berkembang biak, atau ya sampai acara pemakaman sampai tua juga dimakamkan dengan layak, dikasih doa. Apakah pemiliknya itu nanti akan menjadi satu dengan hewan peliharaannya? Enggak kan? Karena dia suka burung, maka dia jadi burung. Enggak. Terus di rumahnya dia makan makanan burung. Enggak. Atau karena itu kalau dia suka anjing, maka dia juga diikat lehernya kayak anjing. Ya. Kalau saudara semuanya tahu, kalau saya pelihara anjing, ya pasti Natalan jadi masakan. Burung aja, burung merpati saya pelihara yang merpati juga akhirnya jadi masakan juga kok. Cuma ikan cupang aja kecil, jadi nggak enak dimasak. Kalau ikan cupangnya segede gurame enak. Nah, jadi apa? Di saat Tuhan Yesus mengasihi, dia menjadi serupa. Dia mau memberkati kita, dan kita nggak dianggap sia-sia. Kita manusia ciptanya nggak diabaikan. Dia mengambil, menciptakan serupa. Dia mengasihi kita. Berkorban untuk kita, untuk bisa bersama-sama. Ingat, Tuhan ingin bersama-sama di sana, di surga dengan kita, sehingga dia berkorban. Urusan kita mau terima, urusan kadang-kadang terserah. Yang penting saya sudah berkorban untuk kamu. Kalau kamu mau terima, enggak. Yang penting saya sudah berkorban untuk kamu. Saya sudah mengasihi, sudah memberikan semuanya untuk kamu, wahai ciptaanku. Kalau kamu mau respon, kamu enggak. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik untuk kamu. Darah yang kudus, kuasa kebangkitannya, mengalahkan maut, kehidupan kekal dengan naik ke surga. Dahsyat luar biasa. Kalau kita tidak mengambil sikap hati yang benar pada Tuhan, maka kita nggak akan dapat apa itu berkat Tuhan. Slide yang terakhir. Kita dimiliki Tuhan. Kita mempunyai kesadaran dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Di saat kita sadar bahwa ada Tuhan Yesus di hidup kita, maka benar hidup kita. Kalau kita sadar, banyak kali kita pingsan dalam hidup ini. Kalau nggak sadar pingsan kan. Kalau nggak, kita nggak tahu kita ngelakuin apa, karena kita nggak sadar. Kok tiba-tiba saya ngambil duit nih? Tiba-tiba saya ngambil duit. Bisa nggak gitu? Bisa tuh. Tiba-tiba saya mencuri. Kok tiba-tiba saya nggak ke gereja ya? Kayaknya enak tinggal di gereja. Santai aja. Karena dia nggak sadar ada Tuhan. Tapi kalau dia sadar, kalau dia tahu ada kesadaran Tuhan, dia tahu bagaimana hidup yang benar. Iya, ada Tuhan. Saya beneran hidup saya. Oh ya, ini ada Tuhan. Tuhan melihat saya. Oh, saya bener lah. Tapi Tuhan, bagaimana ya? Pimpinan saya suruh saya bohong. Saya udah katakan, kalau saudara punya pimpinan suruh saudara untuk berbuat dosa, berbuat bohong, nipu-nipu, saudara harus berdoa tiap hari buat pimpinannya. Tuhan, pimpinan saya sering menyuruh saya berbuat bohong. Tuhan berkati. Tuhan, lingkungan saya maunya jujur, saya maunya apa adanya. Saya mau kayak Yusuf tukang ngadu gitu ya. Kan Yusuf tukang ngadu ya.
ngaduin bapak kakak-kakaknya tuh Yusuf tuh ya. Akhirnya kan diomelin kan, akhirnya dibuang itu ya. Karena dia tukang ngadu gitu ya. Saya juga berpikir ya, kenapa sih Yusuf mencari masalah, udah enak-enak disayang sama orang tua, ngadu-ngaduin lagi kejahatan kakak-kakaknya ketika lakunya nggak bener. Pakai dibuang segala kan tuh akhirnya. Saya bilang begitu ya. Tapi memang gitu ya. Dia nggak bisa lihat orang yang nggak bener. Banyak ya begitu, tapi ada konsekuensinya ya. Dia akan dikucilkan, dia akan ditendang dari lingkungannya, dari circle-nya karena beda sendiri. Ya mau nggak mau, tapi ya Tuhan sudah atur. Orang bener banyak sisaannya, itu amin saudara. Makanya saudara jangan kapok berbuat bener walaupun banyak sisaannya. Nah kata orang begini ya, Pak Bosi kalau saya berbuat baik, saya dimanfaatin. Ya iya, karena kamu dimanfaatin, karena kamu bermanfaat. Kalau kamu nggak dimanfaatin berarti kamu nggak bermanfaat. Ada lagi. Kenapa saya dimanfaatin orang? Karena kamu bermanfaat, makanya kamu dimanfaatin. Saya mah nggak pernah dimanfaatin. Iya, karena kamu nggak bermanfaat, makanya kamu nggak dimanfaatin. Tuhan Yesus tuh dimanfaatin banyak orang. Saya yakin tuh ya, kalau saya di zamannya Yesus, saya bilang gini, di saat saya jamah jubahnya, muka saya glowing, gitu ya. Pikir saya tuh gitu. Tuhan Yesus bilang, pegang jamaah, glowing. Ada pendarahan, pegang jamaah, pendarahannya hilang. Cuma itu aja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuh. Banyak orang yang memanfaatkan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Dia mintanya mukjizat. Kesembuhan lah, bebas hutang lah, inilah. Dia tahunya cuma itu. Tapi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, memiliki Tuhan, gak ada. Karena dia gak sadar bahwa Tuhan yang memiliki dia. Nah, itu ya. Yang kedua, lalu memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita sadar bahwa ada Tuhan Yesus, maka kita bilang, Pak, kapan saya bisa menerima Tuhan Yesus? Ya, sedewasa ini, saya bilang gitu. Kalau anak kecil nggak bisa. Tunggu dia dewasa balik, baru dia bisa menerima Tuhan Yesus. Makanya itu dibaptisnya setelah dewasa. Nggak ada namanya baptis anak, itu nggak ada karena anak itu belum ngerti apa-apa. Anak masih kecil tiba-tiba dibawain, nih Pak dibaptis, terus kata anaknya, apa ya gue ya? Lah dicipratin katanya. Nah, kalau dibaptis itu dia harus dewasa. Makanya murid-murid Tuhan Yesus itu dewasa semua, nggak ada yang dari kecil. Kalau kita baca tuh dulunya tuh udah dewasa. Dan Tuhan Yesus juga dibaptis setelah dewasa. Tuhan Yesus saya bilang. Nah saya nggak tahu kalau kalian tidak dibaptis, tapi bilangnya ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Mungkin ada kitab yang lain. Saya sih aku percaya pasti ada. Makanya saudara tidak mau dibaptis. Kalau dibaptis udah dewasa, terima Tuhan Yesus, bukan anak kecil. Ya. Dan berada memberikan hidupnya untuk Tuhan. Nah, memberikan hidupnya ini bukan kayak teman-teman yang di sini ya. Saya memberikan hidupnya, saya melayani, tidak. Kalau yang teman-teman di sini nih, saya nggak tahu. Saya terus terang aja. Mereka di sini aneh, banyak masalah tapi mau pelayanan. Nih teman-teman yang di depan-depan ini tadi, yang depan-depan itu hidupnya kacau balau. Tapi nggak saya mau melayani aja. Saya akan memberikan yang terbaik. Gak apa-apa deh ketemu Pak Pendeta, kapan deh. Karena saya bilang kalau mau pelayanan harus ketemu saya. Gitu. Enggak, saya nggak mau pelayanan. Mendingan saya nggak ketemu Pak Pendeta. Mendingan saya nggak pelayanan juga lah, santai aja. Kalau di yang pelayanan ini saya bukan apa ya, imannya tuh aneh. Imannya tuh, ngeri imannya. Udah luka-luka, udah ini, udah banyak masalah, masih datang latihan, kasih waktu, tuh kan. Nah kalau saudara jangan dulu nanti ya, kalau sudah digerakkan oleh Roh Kudus, baru boleh pelayanan. Tapi kalau masih belum digerakkan, bilang, saya nggak apa-apa, terus aja. Ya. Minta Tuhan, ya, hadirkan Tuhan bagaimana? Mungkin pelayanannya tidak harus nyanyi, main musik atau enggak, mungkin ada pelayanan yang doa, ya, mendoakan, kunjungan, ya, atau melihat, memperhatikan. Nah itu bisa juga. Ya, bisa juga. Yang terakhir, sehingga tujuan dari hidup kita selaras dalam Tuhan Yesus. Selaras tujuannya dalam Tuhan. Jadi tujuan hidup kita, ngapain ya sayang hidupnya? Ngapain ya? Abis ini saya pulang kerja begitu terus akhir-akhirnya begini.
ngapain? Tapi kalau dalam hidup kita jelas, maka kita tahu apa yang kita harus lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ingat, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, bukan lewat puji-pujian, tapi melalui tingkah laku kita. Nih saya mau kasih tahu contoh. Ada orang baik benar, udah baik benar lagi hidupnya, ya, udah baik benar hidupnya, tapi dia nggak punya skill, dia nggak punya keterampilan, dia pokoknya baik aja, hidupnya lurus aja, tapi nggak punya keterampilan, dia nggak bisa kayak Bu Swenita, nggak bisa bikin tauco dia nggak bisa, ya, dia nggak bisa bikin wedang ronde kayak Bu Rosmaya, nggak bisa dia. Dia nggak bisa kayak Pak April yang bersihin AC, dia nggak bisa. Tapi hidupnya benar lurus. Saudara yakin nggak kalau orang seperti ini diberkati Tuhan? Tapi ada orang skillnya bagus, apanya pun, tapi nggak benar hidupnya. Suka-suka hidupnya, tapi skillnya bagus, dahsyat, tapi nggak benar hidupnya, nggak baik lagi. Yang saya mau katakan, kalau saya punya kebaikan dari Tuhan, hidupnya benar dalam Tuhan, jangan sampai saudara punya iman akan mati kelaparan dahat. Saudara akan dipelihara oleh Tuhan, pelihara oleh Tuhan. Karena orang benar, dia pasti tahu bagaimana mencari jalan supaya hidupnya benar. Orang baik, dia akan tahu bagaimana dia akan menjalankan. Ada orang yang pintar berkomunikasi, tapi hidupnya nggak benar. Akhirnya apa? Dia melakukan apa aja nggak disupport, karena tahu percuma. Orang nggak benar, ngapain gue support dulu? Padahal pintar, baik, tapi nggak benar. Ya. Jadi kalau dalam etika Kristen itu ada 3 faktor. Yang pertama, baik, benar, dan tepat. Ya, baik, benar, dan tepat. Nah, kalau kita ini etika Kristen harus 3-3-nya punya. Harus baik, harus benar, dan tepat. Nah, gitu ya. Ada contohnya ya, contohnya gitu. Kita lihat ada orang lagi kesusahan, baik kebanjiran, maka kita untuk menolong. Nah, menolong kan baik ya, menolong orang kebanjiran baik. Tapi yang benernya apa? Jangan kita nolong orang dari barang-barang hasil curian. Kita ambil di minimarket terus kita kasih ini loh, ini saya ambil di minimarket, itu nggak benar kan? Nah, yang tepatnya apa? Yang tepatnya pada saat itu terjadi harus diberikan, bukan tunggu 1 bulan, ya. Jadi baik, benar, dan tepat. Nah, saudara, itulah kesadaran kita dan hidup kita selaras dengan Tuhan. Di saat saudara yakin, beriman pada Tuhan bahwa saudara dimiliki oleh Tuhan. Bukan saudara yang memiliki, tapi saudara dimiliki oleh Tuhan. Tandanya apa? Ada nama Yesus di dalam perkataan dan tutur kata saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya akan ajak saudara untuk menaikkan ujian. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Jangan cari tempat lain. Jangan merasa paling benar hidupnya, merasa paling pintar, tapi hanya Yesus. Cari Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan. Syukur bagi nama Tuhan. Dan kita persiapkan diri kita untuk melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Allahku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Allahku
Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, Mari kita bangkit berdiri. tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melakukan perjamuan. Dalam perjamuan ini menandakan, memperingati kematiannya dan tercurahnya darah Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita akan bersekutu dengan Tuhan Yesus dan menyatakan bahwa kita adalah umat Dia. Mari kita buka roti, lalu kita angkat. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita di atas bahu dengan tinggi. Bapa kami yang di surga, inilah roti yang Kau telah pecah-pecahkan, melambangkan tubuh-Mu, yang menjadi roti hidup yang menjadi bagian hidup kami. Kita makan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Mari kita membuka anggur. Kita angkat perlahan, memohon Tuhan. Haleluya. Inilah darahku yang tercurah bagi kita semua yang membasuh dosa kita. Minumlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mohon Pak Busen mengucap syukur dan bawakan doa buat anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Pada pagi hari ini kembali kami diberi kesempatan ya Tuhan untuk datang berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, perjamuan kudus ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu momen untuk mengingatkan kembali kepada kami semua akan kekudusan-Mu, akan kuasa-Mu, otoritas-Mu yang luar biasa yang menguasai kehidupan tiap dari kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau berikan hati untuk melayani-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Biar kami jadi anak yang pantas untuk menjadi pelayan-Mu. Penuhi kami dengan kerendahan hati, ketulusan ya Tuhan. Biar kami jadi layak di mata-Mu Tuhan. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk bersyafaat, untuk mendoakan negara kami yang lagi ricu saat ini Tuhan. Tetapi anak-anak-Mu punya satu iman Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak membiarkan semua itu berlalu, berlanjut dalam waktu yang lama.
Kami yakin Tuhan, Engkau akan menggerakkan tiap hati dari pemimpin kami untuk mereka mengerti akan semua kewajiban mereka Tuhan. Berikanlah pemimpin baik, baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan. Berikanlah mereka hati yang lembut Tuhan. Mereka ingat akan amanah, ingat akan kewajibannya terhadap rakyat-rakyatnya. Jauhkanlah kami ya Tuhan sebagai anak rakyatnya yang jelata ini Tuhan. Bebaskanlah kami dari semua provokator Tuhan. Jauhkanlah kami dari koruptor Tuhan. Dan lepaskanlah kami dari kemiskinan ya Bapa. Dan di saat ini pun kami rindu sekali Tuhan untuk mendoakan orang tua kami yang tinggal jauh di kampung Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami di satu sisi mengerti bahwa kami punya kewajiban untuk melayani mereka, tapi kadang kami Tuhan tidak bisa melakukan hal itu dengan sepenuhnya Tuhan. Tapi kami tidak pernah berhenti untuk berdoa, untuk mendoakan orang tua kami, siapapun itu, dimanapun itu berada Tuhan. Biar mereka dilimpahi kesejahteraan, ketenangan hidup Tuhan, khususnya yang udah senior Tuhan. Dan di saat ini pun kami ingin mendoakan senior kami di gereja ini Tuhan. Kami selalu rindu melihat mereka dalam keadaan sehat walafiat Tuhan. Jauhkan mereka dari semua penyakit Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, semua ajaran-ajaran mereka terhadap kami Tuhan itu berdampak positif. Dan kami rindu Tuhan untuk tetap mereka menjadi senior-senior kami, panutan-panutan kami Tuhan. Berikanlah kami kedamaian hati. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan Tuhan para gembala, Bapak Gembala kami, Pak Bosi dan Bu Ken Tuhan. Kami sadar Tuhan, untuk menjadi seorang gembala di gereja ini tidak mudah Tuhan. Kami mendukung Tuhan. Ya Tuhan, doa, kuatkanlah mereka Tuhan. Berikanlah kebijakan, kekuatan, iman, dan keyakinan Tuhan dalam melayani kami dengan penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan para pelayan yang ada di gereja ini Tuhan, yang menurut saya pribadi sangat luar biasa Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu menjadi pelayan-Mu yang baik dan lebih baik lagi Tuhan. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami kalau ada Tuhan, dan lengkapi akan kekurangan kami Tuhan, talenta kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kami akan menjadi lebih baik di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin rindu untuk mendoakan para remaja kami yang dewasa Tuhan, yang lagi mencari pekerjaan Tuhan. Engkau akan siapkan satu pekerjaan yang terbaik buat mereka, buat masa depan mereka. Yang lagi dalam persiapan merit Tuhan, kami yakin Tuhan, semua persiapan akan berjalan dengan lancar ya. Dan yang lagi kuliah Tuhan, semua proses pembelajaran mereka di kampus mereka berjalan dengan baik. Yang sekolah Tuhan, Engkau berikan semangat Tuhan, biar mereka semangat untuk belajar, untuk menjadi murid-murid terbaik yang memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin mendoakan para pekerja dimanapun mereka berada, di sektor apapun itu juga Tuhan. Kami rindu untuk semua dari mereka untuk menjadi panutan Tuhan. Biar mereka, orang luar melihat bahwa anak-anak Tuhan memang luar biasa, yang pantas untuk dicontohi Tuhan. Dan di saat ini kami juga ingin mendoakan anak-anak kami, para balita yang ada di sini Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat mereka semua tumbuh dengan baik, dengan sempurna. Engkau berikan orang tua mereka kekuatan Tuhan. Dan di saat itu Tuhan, secara khusus kami ingin mendoakan cucu kami, anak kami, adik-adik kami ya Tuhan, Aurora Tuhan, yang lagi sakit, yang kembali dirawat di rumah sakit pagi ini Tuhan. Ya Tuhan,
Berikanlah kekuatan yang luar biasa buat Pak Ari dan Bu Rina Tuhan. Jadikanlah mereka jadi orang tua yang terbaik, jadi panutan. Dan kami yakin Tuhan, dengan otoritas-Mu dan kasih-Mu, penyakit yang ada di Aurora, apakah itu syaraf matanya dan penyakit yang lain, hanya Engkau tahu persis. Dan Tuhan Yesus akan memilih dokter yang terbaik untuk menyembuhkannya Tuhan. Itu kerinduan kami. Kami rindu untuk melihat Aurora setiap minggu bersama kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin mendoakan para hamba Tuhan yang khususnya ada di Indonesia, di pelosok-pelosok Tuhan. Kami sering mendengar Tuhan, banyak masalah yang mereka hadapi Tuhan. Kuatkanlah mereka Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Jangan biarkan mereka menyerah Tuhan. Dan cukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin semua doa kami, pengharapan kami Engkau dengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memimpin kita dalam sakramen perjamuan kudus dan telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Usen yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Kita akan memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, aksi sosial. Biarlah kita semua dapat memberi dengan sukacita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang selalu memberkati kami ya Bapa. Kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, baik itu untuk operasional gereja kami dan juga untuk aksi sosial. Kami juga ingin memberikan persepuluhan kami, janji iman kami, ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami berikan itu Tuhan, sungguh-sungguh kami memberikannya dengan sukacita, karena kami percaya Engkau Allah yang terlebih dahulu telah melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya. Tak pernah ingkar janji.
Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran saudara, Bapak Ibu yang memberi kita semangat untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan saya akan bilang beberapa pengumuman. Yang pertama, kita sudah membuat rapat aksi buat hari besar tanggal 24 dan 25 sampai 31 dan tanggal 1 sudah terbentuk panitianya, sudah ada susunan acaranya, nanti bisa diketik ya, nama-namanya juga siapa PIC-nya sudah ada dan nanti bisa dikumpulkan dan sudah bisa melakukan latihan. Yang kedua, tadi malam kami pengurus GBK Republik Baru melalui youth pemuda dan remajanya, mereka sudah mengambil tindakan yang luar biasa ya, kegiatan luar biasa, dan mereka menamai perkumpulan mereka tentang Salt and Light Community. Ya betul ya, community. Generation. Oh, generation, Salt and Light Generation. Ya. Ada 9 orang, ya, 9 orang yang mengambil bagian menjadi pelopor atau ya. Saya sebutkan, pertama ada Bapak Edi dan Ibu Yulis. Selanjutnya ada Kak Mika, Kak Tasya, Kak Happy, dan Koko Adi. Selanjutnya ada Kesia, Kakak Kesia, ada Kakak Ami dan Kakak Ape. Luar biasa ya, mereka nanti akan mulai melayani dalam Salt and Light Generation. Salt and Light Generation. Ya, begitu ya, begitulah. Nah, nanti bisa minggu depan 9 orang ini akan ketemu dengan saya akan lihat bahan-bahan apa yang akan disampaikan ke adik-adiknya. Ya, siapkan bahan-bahannya. Kalau memang nggak ada bahan-bahannya, nanti saya yang siapkan. Jadi lebih baik kalian yang siapkan. Ya, kalau kalian yang menyiapkan kan menurut kalian. Tapi kalau kalian nggak ada Pak Bosi, nanti saya yang siapkan. Ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, puji Tuhan, di bulan September ini, biar saya kita akan melakukan doa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Nah, betul ya, Agustus. Bulan-bulan Agustus ada banyak, termasuk saya. Baik, saya akan sebutkan. Pertama ada Ibu Agustina Sirait, tanggal 3. Ya. Kita doakan anaknya saat masuk rumah sakit, sedang berjuang itu anaknya. Ya, kita doakan supaya Bu Agustina kuat terus, ya, kuat terus dalam Tuhan. Ya. Yang selanjutnya ada anak tanggal 1 Elena Theodora Marito Lumbadraja. Elena. Apa? Elena. Puji Tuhan ya, anak Elena terberkati. Selanjutnya ada Ibu Elizabeth. Mariono. Ya, puji Tuhan. Terus ada Ibu Mona Lisa. Ada nggak Ibu Mona Lisa? Wah, ada ya. Nah, terus ada Kakak Kesia. Kesia tanggal 11. Kesia. Terus selanjutnya ada Bapak Moses. Nah, Bapak Agustin tanggal 13. Selanjutnya ada Bapak Bosi. Ada Bapak Bosi. Biasanya ada di depan dia ya. 14. Selanjutnya ada anak Eilen Elisia Suardai. Puji Tuhan, tanggal 21. Luar biasa. Ada lagi ya? Yoel. Oh, anak Nathan. Bukan tulis. Oke, kita tulis dulu. Pegang anak Nathan. Oh, anak Nathan sedang menimba ilmu di Surabaya. 9 Agustus. Tuhan ya. Ya, kita berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan, nama
nama Tuhan ditinggikan dan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Ya, baik. Yang bisa saya sampaikan nanti Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, mulialah namamu, agunglah bersama. Pada saat ini kami berdoa kembali ya Tuhan Yesus untuk program kami hari besar. Kami sudah membuat rundown acaranya, sudah ada PIC-nya, Tuhan berkati. Kami juga sudah membentuk Light and Salt Generation ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, kekompakan bagi 9 orang yang mempunyai hati untuk menyebarkan Injil Kristus melalui pemuda remaja. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk anak Elena Theodora. Mari Tuhan saja Tuhan berkati. Menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang menyukakan hati keluarganya, kesehatan ada padanya. Ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Ibu Agustina Sirait di dalam masa-masa Engkau berikan cobaan yang luar biasa, sakit, penyakit yang ada pada anaknya. Engkau akan lihat imannya, bahkan Tuhan Yesus yang ada di hatinya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Elizabeth. Terima kasih orang tua kami di masa tuanya masih tetap hadir tempat ini, dan kami yakin percaya menjadi contoh bagi kami yang muda-muda. Kami juga berdoa buat Ibu Mona Lisa ya Tuhan Yesus yang tidak hadir. Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk anak Fanuel Natal Sitompul. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang jauh dari keluarga sedang menyembah ilmu. Engkau jaga lindungi kekudusannya ya Tuhan Yesus. Berikanlah ya Tuhan Yesus waktu yang cukup untuk mengatur ya Tuhan Yesus waktunya dalam hidup sendiri dan dari berkat. Kami juga berdoa buat Kakak Keisha ya Tuhan Yesus. Terima kasih pekerjaan ada padanya ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaannya, dan apabila ada seseorang yang mendekatinya, Tuhan berkati. Pilihkan yang terbaik buat Kakak Keisha. Kami juga berdoa bagi Bapak Moses Otis Kalimbong. Tuhan Yesus terima kasih. Engkau luar biasa. Kami yakin percaya Tuhan Yesus sebagai pemimpin, sebagai imam menjadi berkat bagi ketiga anaknya dan istrinya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu. Tuhan terima kasih. Engkau berikan umur, dan kami yakin percaya begitu banyak tanggung jawab dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk anak Aaron Alicia Swardai. Tuhan berkati. Tuhan berikan kepintaran, kesehatan, dan pertumbuhan yang baik, dan menjadi anak yang menyenangkan bagi kedua orang tuanya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Syukur, haleluya. Naikkan doa pribadi saudara pada Tuhan, karena Dialah yang bisa mengabulkan. Hanya Dialah jawaban hidup kita. Kita mengangkat tangan, kita memohon berkat Tuhan. Perhatikanlah suara Tuhan Allah dan lakukanlah dengan setia segala perintahnya. Maka Tuhan Allah mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan pendidikan kita. Di saat kita bangun maupun tidur, Tuhan memberkati. Kita menjadi umat pilihannya yang kudus karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat. Diberkatilah kita kekayaan Tuhan yang melimpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dari kekayaan Tuhan tersebut, dan kita sendiri tidak menjadi meminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun iman kita kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kanan dan ke kiri dengan tidak menyembah Allah lain, dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Marilah kita menyatukan hati dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan sama-sama kita katakan, Amin.